Wah wah wah, benar-benar tak terduga. Cina tiba-tiba dukung timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini dia syarat yang diberikan Cina jika timnas Indonesia ingin lolos langsung Piala Dunia 2026. Waduh, ada apa ini? Jepang ternyata bukan ingin bantu Indonesia. Ini dia strategi Jepang usai dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Nah ini nih, mending timnas perjuangkan lolos langsung di round 3 saat ini. Ini dia calon lawan timnas Indonesia jika timnas Indonesia ikut di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah wah wah, lagi-lagi Bahrain buat ulah. Timnas Indonesia terancam dapat sanksi FIFA usai kalahkan Bahrain. Fans Garuda harus simak beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bukan bantu Indonesia, ini strategi Jepang usai dipastikan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sepertinya harus semakin waspada jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Baru-baru ini beredar rumor bahwa Jepang siap membantu Cina untuk mengamankan tiket ke ajang bergengsi tersebut. Kabar ini pertama kali mencuat dari media setempat yang menyebutkan bahwa langkah Cina ke Piala Dunia sangat bergantung pada hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di babak kualifikasi. Sebagaimana diketahui, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain beberapa waktu lalu menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Gol tunggal oleh Romani sukses membawa kemenangan bagi pasukan Patrick Kluivert yang sempat mendapat sorotan usai debut buruk melawan Australia. Hasil positif ini membuat timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun di sisi lain, kemenangan tersebut justru menjadi kabar buruk bagi Cina. Mereka kini berada dalam posisi terjepit dan semakin terancam gagal lolos. Cina sebenarnya sempat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan di bulan Oktober lalu. Namun setelahnya mereka justru mengalami rentetan kekalahan yang membuat posisi mereka di klasemen semakin terpuruk. Sementara itu Indonesia justru tampil lebih konsisten dan kini semakin percaya diri mengunci posisi 4 besar. Tak hanya itu, FIFA pun memperkirakan bahwa peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia lebih besar dibandingkan dengan Cina atau Bahrain. Melihat situasi ini, Cina tampaknya tidak mau tinggal diam. Mereka melakukan berbagai cara termasuk menaturalisasi pemain asal Brasil, Serginho, untuk memperkuat skuad mereka. Namun langkah tersebut tampaknya masih belum cukup untuk memastikan tiket ke putaran final. Demi menjaga peluang mereka tetap hidup, media Cina mulai menyuarakan harapan agar Jepang bisa membantu mereka dengan menyingkirkan timnas Indonesia. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Sohu, disebutkan bahwa perjalanan Cina di kualifikasi sangat bergantung pada performa Jepang. Pasalnya, di laga terakhir nanti, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang dalam laga penentuan yang sangat krusial. Beberapa pihak memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Cina, tetapi Jepang jelas bukan lawan yang mudah. Oleh karena itu, Cina berharap Jepang akan menurunkan skuad terbaiknya untuk memastikan kemenangan atas Indonesia. Bahkan jika timnas Indonesia mampu menahan imbang Jepang, hasil tersebut bisa berdampak buruk bagi peluang Cina menuju Piala Dunia 2026. Media Cina dengan terang-terangan menyebut bahwa Jepang memiliki peluang besar untuk membantu Cina dengan cara mengalahkan Indonesia. Sohu juga menegaskan bahwa Jepang kemungkinan besar akan memainkan pemain terbaik mereka demi memastikan kemenangan di kandang sendiri. Hal ini semakin memperjelas bahwa Cina sangat berharap pada Jepang untuk memperlancar jalan mereka ke Piala Dunia. Namun patut dicatat bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menciptakan sejarah dan membuktikan bahwa mereka pantas lolos ke Piala Dunia 2026. Segala kemungkinan masih terbuka dan perjuangan skuad Garuda belum berakhir.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Jepang benar-benar akan membantu Cina atau timnas Indonesia bisa membuktikan kualitasnya dengan menahan bahkan mengalahkan Jepang di kandangnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Cina tiba-tiba berisyarat jika timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026. Perbincangan mengenai peluang timnas Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 semakin memanas. Kali ini, Cina tiba-tiba mengajukan syarat mengejutkan yang bisa berdampak pada nasib skuad Garuda di ajang kualifikasi. Isu ini mencuat setelah media-media Cina menyoroti pertandingan antara Australia versus Cina yang berlangsung pada 25 Maret 2025 di Hangzhou. Kekalahan 0-2 yang diderita Cina dari Australia memicu spekulasi bahwa ada pelanggaran aturan yang bisa mengguncang hasil kualifikasi. Spekulasi ini bermula dari laporan media Cina yang menyoroti status salah satu pemain timnas Australia, Cameron Burgess. Pemain yang lahir di Skotlandia ini disebut-sebut telah melanggar regulasi FIFA terkait naturalisasi. Pasalnya, Burgess pernah memperkuat timnas Skotlandia U19 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U19 2014 sebelum akhirnya membela timnas Australia U19 pada Piala Asia U19 di tahun yang sama. Menurut aturan FIFA, seorang pemain yang telah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional di level senior tidak dapat berganti asosiasi kecuali dalam kondisi tertentu. Namun dalam kasus Burgess, media Cina mengklaim bahwa perpindahannya tetap melanggar regulasi meskipun hanya tampil di level U19. Mereka berpendapat bahwa langkah Australia bisa dianggap ilegal dan harus diselidiki lebih lanjut oleh FIFA. Sebagai respons, Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA didesak untuk mengajukan protes resmi kepada FIFA. Media Cina bahkan menuliskan bahwa CFA harus aktif memperjuangkan hal ini karena dampaknya bisa sangat besar. Jika protes ini diterima dan FIFA memutuskan untuk menghukum Australia, maka pertandingan melawan Cina bisa dibatalkan dan Cina otomatis diberikan kemenangan 3-0 serta tambahan 3 poin. Jika skenario ini terjadi, dampaknya juga akan terasa bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sebelumnya mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Jika FIFA memutuskan untuk mendiskualifikasi Australia, maka Indonesia juga berpotensi mendapatkan kemenangan WO dengan skor 3-0 serta tambahan 3 poin. Ini akan mengangkat posisi Indonesia ke peringkat kedua klasemen dengan total 12 poin, membuka peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, hal ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, FIFA masih belum mengeluarkan keputusan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. Segala kemungkinan masih bisa terjadi dan skuad Garuda tetap harus fokus pada pertandingan yang tersisa. Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA akan menerima protes Cina dan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia? Atau justru Australia akan tetap mempertahankan hasil mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Calon lawan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa negara yang berpotensi menjadi calon lawan skuad Garuda. Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Indonesia berada di bawah Jepang yang memimpin grup C dengan 20 poin. Kemudian Australia di peringkat kedua dengan 13 poin dan Arab Saudi dengan 10 poin di urutan ketiga. Peringkat pertama dan kedua di setiap grup di round 3 ini akan meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat keempat dan kelima dari masing-masing grup akan melanjutkan perjuangan ke round 4 untuk memperebutkan 2 tiket tersisa. Indonesia butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke round 4.
Namun secara matematika masih ada peluang bagi skuad Garuda untuk finish kedua dengan bergantung pada hasil Australia dan Arab Saudi di 2 laga sisa. Jika benar FIFA menghukum Australia dengan kekalahan WO akibat pelanggaran yang dilakukan Cameron Burgess, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 3 poin. Hal ini bisa membuat Indonesia naik ke peringkat kedua, yang berarti tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui round 4. Calon lawan Indonesia jika lolos round 4, jika Indonesia harus melewati round 4, maka calon lawannya bisa datang dari tim-tim kuat Asia, terutama dari Timur Tengah. Sejauh ini dari grup A ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Sementara dari grup B berpotensi diisi oleh Irak dan Oman. Di round 4 nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Pemuncak klasemen di round 4 akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua dari masing-masing grup akan menjalani playoff antar konfederasi. Sepanjang round 3, timnas Indonesia menunjukkan tren positif saat menghadapi tim dari Timur Tengah. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain di kandang serta menahan imbang saat bermain tandang. Namun, yang patut diwaspadai adalah Irak. Timnas Indonesia 2 kali dipermalukan Irak saat bertemu di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, saat itu skuad timnas Indonesia belum diperkuat oleh para pemain naturalisasi top seperti Ole Romanic, Kevin Dix, Joy Pelupes, Calvin Verdonk, Liano Reinders, hingga Mas Hilgers. Melihat skenario yang ada, perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Jika kemenangan WO atas Australia benar-benar terjadi, maka skuad Garuda bisa langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia tanpa harus berjuang lebih lama. Namun jika tidak, maka Indonesia harus siap menghadapi lawan-lawan berat di round 4. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa lolos langsung atau harus berjuang melalui jalur round 4? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bahrain lagi-lagi buat gara-gara timnas Indonesia terancam dapat sanksi FIFA usai menang lawan Bahrain. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan usai meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Kemenangan yang seharusnya dirayakan dengan sukacita justru membawa potensi ancaman sanksi dari FIFA. Hal ini dipicu oleh insiden sebelum pertandingan yang melibatkan para supporter timnas Indonesia. Insiden tersebut terjadi saat lagu kebangsaan Bahrain dikumandangkan sebelum kick-off. Ribuan supporter Indonesia yang memadati stadion disebut-sebut menyoraki lagu kebangsaan tim tamu yang membuat pelatih Bahrain Dragan Talajic merasa kecewa dan menyayangkan aksi tersebut. Dalam konferensi pers pasca laga, Talajic secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap supporter Indonesia yang dianggapnya tidak menghormati lagu kebangsaan negaranya. Saya mewakili kerajaan Bahrain. Saya menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 penonton yang ada di stadion. Saya tahu Indonesia sebenarnya bisa lebih baik, terima kasih, ujar Dragan Talajic dalam konferensi persnya. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran bahwa FIFA dapat menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan suporternya. Sebab kejadian serupa pernah menimpa Bahrain saat menjamu Jepang dalam matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024. Saat itu supporter Bahrain juga membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang. Akibatnya Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) dijatuhi denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 94 juta rupiah oleh FIFA. Selain itu, BFA juga dikenai sanksi tambahan karena ulah supporter yang menyalakan laser ke arah pemain Jepang Ayase Oda. Jika FIFA menerapkan kebijakan yang sama, bukan tidak mungkin PSSI juga akan dijatuhi sanksi berupa denda atau hukuman lainnya. Hal ini tentu menjadi peringatan bagi supporter Indonesia untuk lebih menjaga sikap saat mendukung tim nasional agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Di sisi lain, meskipun ada potensi sanksi dari FIFA, timnas Indonesia tetap berada dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina yang berada di peringkat kelima dan keenam. Peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka lebar. Jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dalam laga berikutnya pada 5 Juni 2025, serta Bahrain gagal meraih kemenangan melawan Arab Saudi, maka tiket ke babak keempat akan dikantongi oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Bahkan Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Namun skenario ini hanya bisa terjadi jika Indonesia berhasil menang atas Cina dan Jepang, sementara Australia hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan terakhirnya melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian, apakah FIFA benar-benar akan menjatuhkan sanksi kepada timnas Indonesia? Dan apakah skuad Garuda mampu memaksimalkan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. FIFA soroti perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah menunjukkan ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan panjang yang telah dilalui skuad Garuda dalam kualifikasi membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tetapi juga pesaing serius di zona Asia. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan luar biasa dari supporter, timnas Indonesia terus menorehkan prestasi yang menarik perhatian dunia, termasuk FIFA. Kemenangan penting atas Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga terakhir semakin memperkuat posisi Indonesia di klasemen dan membawa mereka selangkah lebih dekat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tantangan besar masih menanti. Indonesia harus menghadapi 2 pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Hasil dari 2 laga ini akan sangat menentukan apakah Garuda bisa melanjutkan mimpi mereka untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Dalam laporan resminya, FIFA turut menyoroti ambisi besar yang dimiliki Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia itu mencatat bahwa Indonesia memiliki tekad kuat untuk kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada edisi 1938 sebagai Hindia Belanda. Kini setelah lebih dari 8 dekade berlalu, Indonesia bertekad untuk menulis ulang sejarah, tulis FIFA dalam laman resminya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan timnas Indonesia telah mendapat perhatian luas dan diakui secara global. Lebih lanjut, FIFA menekankan bahwa Indonesia tidak hanya ingin sekadar berpartisipasi dalam kualifikasi, tetapi juga memiliki tujuan besar untuk benar-benar lolos ke putaran final. Kali ini bukan hanya untuk ikut serta, tetapi untuk lolos ke turnamen yang jauh lebih besar dengan lebih banyak kesempatan dan aspirasi yang lebih besar, lanjut FIFA. Pernyataan ini menggambarkan betapa besarnya ekspektasi terhadap timnas Indonesia dan bagaimana mereka telah berkembang menjadi tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dengan 2 laga tersisa, timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan agar para pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Pelatih Patrick Kluivert bersama jajaran tim pelatih juga dituntut untuk menyusun strategi matang guna menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Apakah timnas Indonesia mampu membuktikan diri dan mencetak sejarah baru? Semua tergantung pada usaha dan perjuangan mereka dalam 2 laga mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak terima, Jay Itzes beri pesan mengejutkan ke pengamat sepak bola Belanda. Pengamat sepak bola asal Belanda, Kees Kwakman, kembali mengundang perdebatan setelah memberikan komentar tajam mengenai kualitas timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, ia secara terang-terangan meremehkan skuad Garuda setelah laga melawan Bahrain.
Jika Anda menonton Indonesia versus Bahrain sore ini, Anda pasti berharap putri Anda akan mengajak bermain rumikum dalam kurung permainan kartu. Tentu saja itu bukan level pertandingan Piala Dunia, ujar Kwakman dikutip dari Football Premier. Komentar sinis tersebut tentu saja memancing reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari para pemain timnas Indonesia sendiri. Namun, Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang saat ini berkarier di Venezia, Italia, memilih untuk tidak terpancing dan justru memberikan jawaban yang penuh keyakinan. Dalam wawancara di kanal YouTube resmi Liga Italia Serie A, Itzes menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia. Menurutnya, hanya soal waktu sampai skuad Garuda bisa tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Kapan kami akan ke Piala Dunia, itu hanya masalah waktu. Saya percaya itu akan membawa banyak kegembiraan ke negara ini, ujar Itzes dengan penuh optimisme. Bek kelahiran Belanda itu juga menambahkan bahwa jika ia bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, maka itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Sebagai manusia, kita selalu menginginkan lebih, dan lebih. Namun menurut saya, jika kami berhasil membawa Indonesia ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya, kata Itzes dengan penuh semangat. Optimisme Itzes bukan tanpa alasan. Pemain berusia 24 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Liga Italia. Gol bersejarah tersebut ia torehkan saat Venezia berhadapan dengan Juventus, salah satu tim raksasa Serie A. Momen itu sangat membanggakan bagi saya dan bagi negara saya juga. Hal itu memperlihatkan bahwa kami mampu berkembang dan saya juga ingin meletakkan Indonesia di peta dunia, ungkap Itzes. Keberhasilan Itzes bermain di kompetisi Eropa menjadi bukti bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Kesuksesan di luar negeri juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan kemampuan mereka. Menurut Itzes, kesuksesan sebuah tim tidak hanya bergantung pada taktik dan strategi, tetapi juga pada kekompakan para pemain di lapangan. Ia menekankan bahwa kebersamaan adalah elemen penting yang harus dijaga dalam skuad Garuda. Pada akhirnya, Anda dapat mengatakan apa yang Anda inginkan. Anda dapat berbicara mengenai taktik. Anda dapat bicara hal ini dan itu. Tetapi pada akhirnya, para pemainlah yang melakukannya di lapangan. Jelasnya, Itzes juga menyatakan bahwa mentalitas kuat dan kerja keras akan menjadi kunci utama bagi timnas Indonesia untuk mencapai target besar mereka. Kami harus tetap bersatu sebagai tim, bekerja lebih keras, dan terus berkembang. Itu yang akan membawa kami ke level berikutnya, tambahnya. Meskipun timnas Indonesia masih sering mendapat cibiran dari berbagai pihak, semangat dan keyakinan Jay Itzes menjadi bukti bahwa skuad Garuda sedang berada di jalur yang benar untuk meraih impian mereka. Dengan semakin banyaknya pemain yang berkarier di luar negeri dan pengalaman yang terus bertambah, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin nyata. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa membuktikan diri dan lolos ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Olero melanggar aturan usai debut bersama timnas Indonesia. Debut seorang pemain dalam pertandingan internasional adalah momen yang sangat berharga, penuh dengan emosi dan kebanggaan. Begitu pula dengan Olero, pemain yang baru saja mencatatkan penampilan perdananya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Namun, ada satu hal yang benar-benar di luar dugaan. Usai pertandingan, Romanya mengakui bahwa ia telah melanggar sebuah aturan tak tertulis dalam dunia sepak bola. Dalam pertandingan yang digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 1-5. Meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi tim Garuda, Romanya tetap bisa berbangga diri karena berhasil mencetak 1 gol dalam laga debutnya. Tentu saja itu bukan hasil yang diinginkan dalam debut saya, terutama karena sebenarnya kami bisa mendapatkan lebih dari itu. Kami kalah hanya karena beberapa kesalahan kecil, ujar Romanya dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbalzone.
Namun hal yang menarik perhatian publik bukan hanya penampilannya di lapangan, melainkan keputusan unik yang diambilnya setelah pertandingan. Dalam tradisi sepak bola, jersey yang dikenakan dalam debut perdana biasanya tidak dicuci dan disimpan dalam kondisi aslinya sebagai kenang-kenangan berharga. Namun Romani memilih untuk mengabaikan aturan tak tertulis ini. Saya sangat berkeringat saat bermain, rasanya seperti berada di sauna. Jadi mungkin kali ini saya akan membuat pengecualian dan mencuci jersey debut saya, ungkapnya. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak penggemar sepak bola, mengingat banyak pemain yang memilih untuk mempertahankan momen emosional tersebut tanpa mencucinya. Romani juga mengungkapkan bahwa jersey debutnya akan disimpan di rumah ibunya di Belanda. Mungkin nanti akan saya pajang di rumah ibu saya di Nijmegen, tambahnya. Meskipun ia memutuskan untuk mencuci jersey tersebut, tetap saja itu adalah kenang-kenangan berharga dari pertandingan yang penuh emosional. Keputusan Romani ini sontak memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian mendukung keputusannya karena alasan kebersihan dan kenyamanan, sementara yang lain berpendapat bahwa sebaiknya ia tetap mengikuti tradisi dengan tidak mencuci jersey tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Romani sudah tepat atau seharusnya ia tetap mempertahankan tradisi yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oleh Romani puji Marcelino dan Rizky Ridho. Penyerang timnas Indonesia oleh Romani baru-baru ini memberikan pujian tinggi kepada dua bintang muda timnas, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Dalam sebuah wawancara, pemain yang kini membela Oxford United itu mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas serta mentalitas kedua pemain tersebut. Romani menilai Marcelino sebagai pemain muda berbakat yang memiliki masa depan cerah. Beruntungnya saya bersama rekan setim saya, Marcelino Ferdinand, teman baik saya di Oxford United. Rasanya dia sudah seperti adik saya sendiri. Seorang anak laki-laki dari Jakarta, Marcelino adalah bintang muda Indonesia, ujar Romani dalam wawancaranya dengan Football Zone. Marcelino memang menjadi salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Gelandang serang berusia 20 tahun itu dikenal memiliki visi permainan yang luar biasa serta kemampuan mengatur tempo serangan. Keberadaannya di lini tengah memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia, terutama dalam laga-laga internasional yang semakin kompetitif. Tak hanya Marcelino, Romani juga memberikan apresiasi kepada bek tangguh timnas Indonesia, Rizky Ridho. Menurutnya, Ridho adalah sosok bek yang kuat dan mampu bersaing dengan pemain-pemain dari luar negeri. Bersama dengan bek Rizky Ridho, ia tahu bagaimana caranya bersaing dengan pemain-pemain Eropa lainnya, kata Romani dikutip dari berbagai sumber. Rizky Ridho sendiri menunjukkan performa solid saat membela timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Keberaniannya dalam duel udara, disiplin dalam menjaga pertahanan, serta kepemimpinannya di lini belakang menjadikannya salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas saat ini. Dalam laga melawan Bahrain, Ridho tampil impresif dengan banyak melakukan sapuan serta mematahkan serangan lawan. Sementara itu, Romani sendiri tak kalah bersinar di skuad Garuda. Meski baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, ia langsung membuktikan ketajamannya dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Kehadirannya menjadi tambahan amunisi bagi lini serang Indonesia yang kini semakin berbahaya. Pujian yang diberikan Romani kepada Marcelino dan Ridho tentu menjadi dorongan motivasi bagi kedua pemain tersebut. Dengan usia yang masih muda, keduanya memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan oleh Romani ini? Apakah Marcelino dan Rizky Ridho layak disebut sebagai masa depan sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.